Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfanul Khair, NIM 1120112. Di sini saya akan mempresentasikan tentang unifikasi kelembagaan peradilan agama dan interdependensi dan kesejajaran. Yang pertama, unifikasi kelembagaan peradilan agama. Peradilan agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Nusantara ini yang diperankan para ulama di berbagai pelosok Nusantara. Peran para sultan dalam kerajaan-kerajaan atau kesultanan Islam yang berada di berbagai wilayah Nusantara berikut perangkat ulamanya yang juga sebagian besar merangkap sebagai pejuang berdirinya negara Indonesia. Sehingga perjuangan para cendekiawan muslim yang berada di berbagai predikat ketatanegaraan baik yang berada dalam jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta lembaga sosial kemasyarakatan, karena pada kenyataannya peradilan agama merupakan satu-satunya lembaga peradilan di Indonesia yang murni produk bangsa Indonesia karena lahir dari keinginan umat Islam. Sejak kedatangan agama Islam di Nusantara, peradilan agama merupakan satu-satunya lembaga kekuasaan umat Islam yang masih tersisa sampai sekarang di Republik Indonesia. Berkaitan dengan pergeseran kekuasaan kehakiman yang dihadapi, peradilan agama secara khusus terutama ditinjau dari sisi kesetaraannya dengan badan peradilan lain. Perjuangan kemandirian kekuasaan peradilan agama tidak mudah, mengalami sejarah panjang dimulai dari upaya mempertahankan eksistensi dan mempertahankan dan memulihkan kompetensi. Kemudian yang kedua, interdependensi dan kesejajaran peradilan. Setelah Indonesia merdeka, langkah yang diambil pemerintah adalah menyerahkan pembinaan peradilan agama dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui peraturan pemerintah nomor 5/SD/1946 pada tahun 1948. Keluar Undang-Undang nomor 19 tahun 1948 yang masa berlakunya akan ditentukan oleh Kementerian Kehakiman. Undang-Undang nomor 19 tahun 1948 tersebut diantaranya berisikan bahwa peradilan agama diletakkan posisinya sebagai bagian peradilan umum. Dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 1948 tersebut diantaranya berisikan bahwa peradilan agama diletakkan posisinya sebagai bagian dari peradilan umum. Penetapan Menteri Kehakiman yang direncanakan untuk memperlakukan UU nomor 19 tahun 1948 tidak pernah terbit, sehingga peradilan agama dan kewenangan yang masih ada tetap dan tidak terjadi pergeseran ataupun perubahan. Pada tahap selanjutnya, diundangkan Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 1951 pada tanggal 27 Desember 1951. Dalam Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 1951, pemerintahan Republik Indonesia menegaskan pendiriannya untuk tetap mempertahankan keberadaan dan kedudukan peradilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di negara Republik Indonesia. Dampak dari sikap pemerintahan tersebut, maka untuk sementara peradilan swapraja dan peradilan adat dinyatakan dihapus. Kendati upaya penghapusan peradilan agama tidak terjadi karena perlawanan umat Islam yang begitu keras. Namun keadaan yang menempatkan peradilan agama sebagai kuasi peradilan tetap saja seperti pada akhir masa kolonial Belanda. Bahkan terus berlanjut dan dikukuhkan dengan undang-undang pada masa awal Orde Baru dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1947. Pasal 63 ayat 2 undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap keputusan pengadilan agama dikukuhkan oleh pengadilan umum. Pengadilan agama berada di bawah subordinat pengadilan negeri. Perjuangan menuju eksistensi peradilan agama sesungguhnya court of law
tidaklah mudah. Berbagai kendala dan tantangan harus dihadapi. Kelompok masyarakat yang terusik dengan keberadaan peradilan agama adalah kelompok sekuler, kelompok misionaris, dan kelompok Islamophobia. Dari uraian di atas, bila dilihat dari perspektif politik hukum, dapat disimpulkan bahwa pergeseran kekuasaan kehakiman yang pernah dilalui peradilan agama sebagai berikut. Yang pertama, dari lembaga pemerintah menjadi lembaga masyarakat. Sebagai akibat penjajahan, peradilan agama yang telah eksis sebagai lembaga pemerintah pada kerajaan Islam di Nusantara menjadi lembaga masyarakat yang tidak diakui dalam struktur pemerintahan kolonial Belanda. Yang kedua, dari lembaga masyarakat menjadi lembaga pemerintah dengan Statblad 1882 nomor 152 setelah lama dibiarkan berjalan sehingga lembaga masyarakat yang berfungsi mengadili orang-orang Islam, maka dengan Statblad tersebut pengadilan agama masuk dalam sistem pemerintahan kolonial Belanda. Peradilan agama telah menjadi lembaga hukum sehingga pada masa awal kemerdekaan ditempatkan di Departemen Kehakiman. Kemudian yang nomor 3, dari lembaga hukum ke lembaga agama. Dengan keluarnya peraturan pemerintah nomor 5/SD/1946, pada saat ini peradilan agama yang berada pada Kementerian Kehakiman dipindah ke Kementerian Agama. Perpindahan ini tidak terlepas dari persepsi yang menyatakan peradilan agama adalah lembaga agama. Dari lembaga agama kembali ke lembaga hukum dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964. Kendatipun tetap berada di Kementerian Agama, peradilan agama telah masuk secara tegas menjadi salah satu kekuasaan kehakiman. Pada saat ini, semua lingkungan lembaga peradilan berada dalam 2 atap. Untuk urusan yudisial, kepala berada pada Mahkamah Agung, sedangkan mengenai urusan organisasi, administrasi, dan finansial, perut berada pada kementerian departemen masing-masing. Dari lembaga pemerintah menjadi lembaga negara. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Pada fase ini, semua urusan baik yudisial maupun non-yudisial, organisasi, administrasi, dan finansial, seluruh lingkungan berada di bawah Mahkamah Agung. Keadaan ini dikenal dengan sistem satu atap, one roof system. Itu saja yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.